Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita dan kehidupan seluruh manusia, siapa saja, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, rakyat, raja-raja, orang Indonesia, orang luar Indonesia, orang zaman dulu, orang zaman sekarang, yang paling penting dalam kehidupan manusia ini, baik di dunia maupun setelah dunia ini, adalah meluruskan iman. Karena bila orang itu imannya lurus, maka kehidupan dunia ini akan diberkati oleh Allah. Datang kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka-sangka. Allah akan memberikan kemuliaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan adalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Dengan iman Allah memberikan kemuliaan. Allah telah memberikan contoh kepada kita. Orang-orang yang imannya sempurna, para nabi, para rasul. Mereka ini hidupnya di mana saja, keadaannya bagaimanapun saja, tetap saja mulia. Zaman pemerintahan Fir'aun, orang iman, Nabi Musa alaihissalam, ya mulia. Zaman pemerintahan Namrud, Nabi Ibrahim, orang yang imannya sempurna ini, ya tetap saja mulia. Mulianya dengan sebab imannya, bukan sebab hartanya, bukan sebab jabatannya, sebab imannya. Karena dimuliakan oleh Allah. Begitu juga para sahabat.
Ketika iman mereka benar, maka Allah telah muliakan mereka. Walaupun mereka ini kebanyakan orang-orang yang buta huruf. Kalau zaman sekarang dianggap orang yang tidak bermutu, tapi imannya sempurna, maka ini lebih bermutu daripada orang-orang yang pandai nulis, pandai baca, profesor-profesor. Gak ada apa-apanya dibanding mereka. Karena imannya yang sempurna ini. Allah muliakan mereka. Begitu juga orang-orang yang setelah para sahabat, para wali-wali Allah. Kebanyakan mereka tidak punya apa-apa. Wali Songo punya apa? Ya, karena iman ini Allah telah muliakan mereka, sehingga raja-raja jadi pengikutnya. Mereka ini orang-orang asing di Jawa ini, tapi Allah jadikan orang-orang Jawa ikut sama mereka. Kekuatan iman. Dengan iman ini Allah SWT akan jadikan kita kasih sayang satu sama yang lain. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang ada iman amal soleh, Allah akan jadikan kasih sayang satu sama lain. Kasih sayang bukan karena harta. Kasih sayang bukan karena negara. Kasih sayang itu sumbernya iman. Bahkan kita lihat justru harta itu telah membuat perpecahan, membuat saling benci membenci, membuat saling bunuh membunuh. Maka orang yang berpikir bahwa harta benda menyatukan orang itu adalah tertipu. Sekarang itu perang di mana-mana gara-gara harta. Kok harta bisa mengumpulkan orang itu apa? Mengumpulkan orang untuk bunuh-membunuh, iya. Bukan mengumpulkan orang untuk kasih sayang. Supaya keluarga saya ini tentram, kasih sayang satu sama lain, perlu duitnya ditambah. Tidak. Perlu imannya diperbaiki. Kalau iman itu baik, Allah satukan hati. Orang-orang Madinah itu ada dua golongan besar. Suku Aus sama suku Khazraj. Perang ini berpuluh-puluh tahun bunuh-membunuh sebelum Islam. Tapi setelah Islam datang, iman masuk dalam hati mereka, maka rukun. Seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu. Rukun. Bahkan mereka itu tidak bisa makan dengan lezat kalau tidak temannya tidak makan. Bahkan mereka itu suka kelaparan asalkan saudara-saudaranya makan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Lebih senang kelaparan asalkan temannya makan. Orang Madinah mereka ini. Alangkah indahnya kehidupan mereka itu. Kehidupan kasih sayang satu sama yang lain. Dengan iman ini semua kan, pendahulu-pendahulu kita, para nabi, para rasul, ulama-ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka sudah wafat, sudah di alam kubur, tetapi masih dicintai. Senantiasa disebut nama-namanya, didoain, dibacain Fatihah. Padahal kita tidak ada hubungan negara dengan mereka,
Tidak ada hubungan politik dengan mereka. Tidak ada hubungan nasab dengan mereka, hubungan darah dengan mereka, enggak ada. Tapi kecintaan itu telah tertanam dalam hati orang ahlul iman. Karena iman itu tadi. Tapi kalau tidak ada iman, ayah tidak bisa menyayangi anaknya, anak tidak bisa menyayangi ayahnya lagi. Itu di negeri-negeri barat semua kan? Negeri yang tidak ada iman, itu kalau orang tua itu sudah tua, tidak produktif lagi, nggak bisa kerja, maka oleh anaknya bukan dirawat, dikirim ke pantai jompo, suruh ngurus orang. Satu jamaah dari Pakistan dikirim ke Jepang. Jamaah dari Pakistan dikirim ke Jepang. Tiba-tiba itu ada arak-arakan, kayak ada temanten sama walimah gitu. Maka jamaah itu tengok, ada apa ini? Ternyata itu ada wanita tua didudukkan di atas kursi roda, didorong sama anak-anaknya, dikasih pakaian hiasan-hiasan, kayak mau dijadikan nganten, padahal sudah tua. Maka orang Pakistan ini tanya, ini siapa ini? Ini ibu kami. Mau kamu apakan ini? Kamu bawa kemana? Mau kita bawa ke puncak gunung sana, kita jatuhkan dari sana. Loh kenapa? Karena dia sudah bosan hidup. Loh, ibunya semuanya kan dibawa ke puncak gunung, dijungkelkan di sana. Katanya ibunya sudah bosan hidup. Siapa yang jungkelkan? Anaknya. Anak masih bisa menghormati orang tua itu gara-gara adanya iman, atau barokahnya orang-orang iman. Sebetulnya sudah tidak ada iman, tapi karena barokahnya orang-orang iman, anak masih bisa menghormati orang tua. Karena iman itu barokahnya itu kepada orang-orang yang tidak iman juga gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kita kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang iman amal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang mewah, kehidupan yang baik. Sekarang orang itu pikirnya ingin kehidupan yang mewah. Sebetulnya itu keliru. Yang bagus itu kehidupan yang baik, bukan yang mewah. Mewah kalau tidak baik, seperti pesawat terbang tapi bobrok. Malah bahaya ini semuanya kan. Pesawat terbang tapi mesinnya rusak. Ceblok-blok, waidah hancur. Jadi abu. Lebih baik sepeda ontel tapi baik daripada pesawat terbang tapi rusak. Betul nggak mereka? Lebih baik kuli tapi baik daripada presiden tapi rusak. Pilih mana kamu? Kuli baik dengan presiden rusak. Pilih mana? Oh, kalau presiden rusak malah ngebuki orang di mana-mana nanti. Bikin kezaliman di mana-mana. Tapi kalau kuli yang baik, enak kita punya kuli yang baik. Ganteng tapi jahat, jelek tapi bagus. Senengnya mana? Ganteng itu jahat itu bahaya semuanya kan. Nanti akan merusak anak-anak kita, akan nipu kita.
Walaupun hitam pesek, mengkis-mengkis tapi baik, ini aman dunia. Lah orang itu sekarang yang dipikirnya mau mewah. Tidak. Baik yang paling penting itu baik, bukan mewah. Kehidupan orang-orang kafir sekarang itu mewah, tapi tidak baik. Kehidupan yang kelihatannya saja kaya, enak, tapi sebetulnya tidak enak. Kehidupan orang-orang kafir itu seperti kehidupannya orang yang punya sepatu bagus, harganya 10 juta sepatunya itu, tapi kakinya bosok. Bisa menikmati atau tidak mereka? Enggak akan bisa menikmati. Begitu juga orang rumahnya bagus, mobilnya bagus, pesawatnya bagus, teknologinya bagus, hatinya tidak ada iman, dia tidak akan bisa menikmati kehidupannya. Resah terus, bingung terus, tambah hari tambah bingung. Bagaimana tidak bingung? Tambah tua, tambah dekat waktunya dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan dunianya, meninggalkan teknologinya, meninggalkan pabriknya. Maka orang-orang ahli dunia itu tambah tua tambah susah. Tapi kalau orang ahlul iman, tambah tua tambah senyum, wajahnya tambah cerah. Sebentar lagi saya akan ke akhirat. Sebentar lagi saya akan jumpa Rasulullah. Sebentar lagi saya akan sowan kepada Allah. Ini kalau ada iman di dalam hati itu seperti itu semuanya. Kehidupan jadi baik. Ini sebagian hasilnya iman di dunia. Belum lagi hasilnya iman nanti di akhirat. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang iman. Tuhan mereka menyiapkan untuk mereka di akhirat fadlan kabira, anugerah yang besar. Kalau Allah sudah mengatakan besar, sudah enggak bisa diukur oleh otak manusia. Bumi yang begitu besar, langit yang begitu luas, planet-planet yang begitu banyak. Ini Allah katakan, qul mata'ud dunya qalil, dikit itu. Dikit. Bagaimana akhirat yang dikatakan oleh Allah besar itu kayak apa besarnya? Sudah enggak bisa diukur. Itu tidak bisa didapatkan dengan duit, tidak bisa didapatkan dengan jabatan, tidak bisa didapatkan dengan politik, tidak bisa didapatkan dengan apapun selain iman. Maka iman itu penting. Kalau orang sudah mendapatkan iman yang sahih, iman yang lurus, berarti telah mendapatkan segala-galanya. Bagaimana tidak? Dia telah menjadi kekasih Allah. Dia menjadi calon raja di surga Allah. Dia calon akan dikumpulkan para nabi, para rasul di surga Allah. Apalagi? Dia akan mendapatkan aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan. Tempatnya memuaskan. Istana-istana dari emas, dari intan, dari berlian, sungai-sungai dari susu, dari madu. Dah nggak bisa dibayangkan indahnya itu. Tempatnya memuaskan.
badannya memuaskan. Orang ahli surga itu ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Kalau gantengnya orang seluruh dunia dikumpulkan jadi satu, nggak ada apa-apanya dibanding gantengnya satu orang dari ahli surga. Kalau cantiknya seluruh wanita di dunia dikumpulkan jadi satu, itu baru 1% cantiknya bidadari di surga. Nah, bayangkan ya. Badannya memuaskan. Temannya memuaskan. Siapakah temannya? Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi setan ini menipu kita. Yang penting itu dunia, yang penting duit, yang penting itu iman. Yang penting itu iman. Semua usaha yang selain usaha memperbaiki iman itu akhir-akhirnya adalah kosong, nul, putul. Kamu bangun bagaimana dunia ini? Kamu atur bagaimana dunia ini? Akhirnya apa? Nul, putul. Israel datang, kerikil satu pun tidak akan tersisa. Ya enggak malaikat? Bagaimanapun kamu rawat anak kamu, istri kamu, badan kamu, tiap hari makan sehat, olahraga, dokter-dokter spesialis kumpulkan, tukang pijet refleksi datangkan. Israel datang, buyar semua, assalamualaikum. Buyar semua. Barulah waktu itu orang-orang dunia paham bahwa dunia ini tidak ada nilainya, tidak pantas dibangga-banggakan, tidak pantas diagung-agungkan. Bahkan dipikirkan saja itu rugi. Mikir akhirat sedikit saja kita sudah dapat pahala. Kalau mikir dunia, dapat apa kita? Dapat sumpek. Kalau mikir dunia bukan terus dapat dunia. Kalau kita ini mikir dunia, dapat kerisauan dunia, bukan dapat dunia. Maka kita ini kerja di sawah, kerja di ladang, ini nggak usah dipikir, biasa aja kerja. Yang dipikir akhirat saja. Insyaallah malaikat. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ini para sahabat. Para sahabat dagang juga, tapi hatinya itu kepada Allah. Sebaliknya yang terjadi dalam diri kita, saking lemahnya iman kita, di masjid pun yang dipikir dunia. Kalau sahabat ini karena imannya baik, jual beli pun ingatnya kepada Allah. Di masjid pikirnya duit. Kalau doa minta duit. Datang ke kiai, amalannya apa supaya tokonya laris. Nggak ada itu tanya bagaimana sholatnya jadi khusyuk, bagaimana akhiratnya bisa dibangun. Ini karena apa? Karena iman kita ini dalam keadaan lemah. Kalau iman kita baik, Masya Allah, di mana saja yang kita ingati hanya Allah saja. Sebagaimana orang kalau sudah tertanam dalam hatinya kecintaan duit, di mana aja yang dipikir duit, di rumah yang dipikir duit, di sawah yang dipikir duit, di ladang yang dipikir duit, di rumah sakit ngobati orang yang dipikir duitnya berapa. Bukan bagaimana dia sembuh, bagaimana duitnya itu ada. Pokoknya di mana aja dipikir duit, terus sampai tidurnya pun mikir duit. Lah kalau orang imannya baik, kemana saja ingat Allah saja.
Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Di mana aja ingat Allah terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat Allah. Inilah para sahabat. Iman baik. Bagaimana kita tidak ingat kepada Allah? Sedangkan setiap detik kita ini perlu kepada Allah. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, ambles kita ke bawah tanah sana. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, jantung kita mandek. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, istri kita akan lari ke Hong Kong sana. Oh, betul malaikat. Dicari nggak ketemu. Kalau ketemu diajak pulang nggak mau. Kita ini setiap detik perlu pertolongan Allah SWT. Bagaimana nggak ingat sama Allah? Setiap detik kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Bagaimana tidak ingat pada Allah? Setiap detik kita ini ada di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Bagaimana tidak ingat Allah? Setiap detik kita ini kumpul dengan hamba-hamba Allah. Bagaimana tidak ingat Allah? Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau iman ini masuk, orang itu senantiasa ingat kepada Allah. Puncaknya ingat kepada Allah itu yaitu sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Maka kalau kita ini ingin tahu iman kita ini dalam keadaan baik apa dalam keadaan sakit, sholat kita ini bagaimana? Terutama sholat fardu. Sholat fardu sama kan? Sholat sunnah itu penting. Tapi dibandingkan sholat fardu, sholat sunnah itu ribu-ribu sholat sunnah masih lebih tinggi sholat fardu. Maka tandanya iman itu benar, sholat fardu itu diperhatikan betul. Di antara bukti memperhatikan, sebelum datang waktu sudah siap di masjid. Sebelum sholat banyak zikir. Sebelum sholat banyak baca Quran. Dengan diresapi bahwa ini nasihat Allah untuk saya. Walaupun kita nggak paham. Kalau baca Quran itu rasakan ini suratnya Allah kepada saya. Dibawa oleh Rasulullah. Maka nanti kita tambah khusyuk sholatnya. Tapi kalau kita ini baca Quran, hanya kita pikirkan bagaimana dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, nanti nggak akan ada peningkatan. Baca Quran ini suratnya Allah dibawa oleh Rasulullah untuk saya. Walaupun nggak ngerti kita akan nangis nanti semua baca Quran itu. Sebelum sholat banyak doa. Maka insya Allah nanti sholat kita meningkat. Kalau sholat kita meningkat, amalan-amalan yang lain meningkat semua. Seluruh para nabi, para rasul setelah diajari iman oleh Allah, terus sholat. Diajari sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa diajari iman, la ilaha illallah, kemudian sholat. Maksudnya bagaimana? Yakinlah kamu kepada Allah, kemudian buat hubungan kepada Allah dengan sholat. Inilah bekal kehidupan yang paling penting. Yakini bahwa semua itu dari Allah, yang menentukan semua Allah, dan kita oleh Allah dikasih pintu untuk hubungan kepada Allah dengan sholat. Maka bagi orang yang paham, sholat itu barang penting sekali. Kita kalau ada masalah, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini.
Padahal Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya sehari semalam 5 kali, kita boleh menghadap langsung disampaikan kepada Allah. Kok bingung itu gimana? Ini saking bodohnya kita. Kalau kita ini dapat fasilitas dari presiden, kamu boleh menghadap ke presiden tiap hari 5 kali. Ada perlu apa kamu sampaikan. Kira-kira gembira apa enggak? Sudah beres masalah ini. Dan presidennya itu baik orangnya. Beres sudah. Anaknya, Pak, saya ini mau sekolah, tapi susah nih mencari sekolahan itu gimana? Alah, nanti saya akan ketemu presiden, nak. Saya itu 5 kali sehari bisa ketemu dia kok. Nanti akan saya sampaikan. Nanti rektor-rektornya ditelepon, kamu masuk insya Allah. Ini orang yang imannya beda presiden seperti itu mereka. Presiden keduren, Pak Lurah gitu aja. Temboro, kamu ke Temboro punya kenalan? Enggak punya kenalan. Tapi Pak Lurah itu teman saya dulu. Oh, beres. Ini imannya kepada Pak Lurah. Kalau anak kecil imannya pada ayahnya sama ibunya. Pergi ke pasar nggak bawa duit, ditanya sama temennya, mau kemana kamu? Ke pasar. Untuk apa? Beli baju. Punya duit? Nggak punya. Lah kok mau beli baju? Kan ada ayah. Ini iman kepada ayah itu kayak begitu. Lah kalau orang imannya kepada Allah, negeri jauh, siap. Kamu punya duit? Enggak, tapi kan ada Allah. Ada Allah. Rasulullah dulu dakwah nggak dikasih bekal duit, tapi ya jalan terus. Dakwah bukan mesti harus ada duit, tapi duit itu harus untuk dakwah. Dakwah tidak perlu duit. Duit yang perlu dakwah itu. Biar jadi pahala. Kalau duit disimpan saja nanti dimakan rayap. Iya sebenarnya kan. Nggak ada gunanya. Duit itu ada gunanya kalau dikeluarkan. Duit itu ada gunanya kalau dikeluarkan. Kalau kamu simpan aja nggak ada gunanya. Lapar tetap lapar, haus tetap haus. Kalau sudah kamu keluarkan, beli nasi ya baru ada manfaatnya. Begitu juga orang sukanya nyimpen duit. Bodoh kamu itu. Duit itu dikeluarkan, jangan disimpan, nggak ada manfaatnya. Untuk bangun rumah bagus, lebih baik lagi untuk bangun surga. Insyaallah kan. Sebelum kita menyesal, kita mati, kita tinggal semua, kita nggak bisa buat apa-apa. Namanya wa ta'ala. Maka iman ini perkara yang terpenting. Dan tandanya iman itu setelah sholat semuanya kan, suka dengan ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah tata tertib hidupnya seorang yang beriman kepada Allah. Tata tertibnya hamba Allah hidup di bumi Allah. Itulah ilmu agama. Maka ilmu agama itu bukan khusus untuk santri, bukan khusus untuk ustadz, tapi ini untuk semua orang yang ingin tahu tata krama, adab sopan santunnya jadi hamba Allah di bumi Allah. Kalau kita ini nggak mau belajar agama, itu maknanya kita ini nanti jadi orang yang tidak beradab. Kalau Allah marah kepada kita nanti bagaimana? Yang kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, dilihat 24 jam oleh Allah, kok nggak punya adab sama Allah, gimana? Akhirnya yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan. Ibaratnya kita ini mau menghadap raja, tapi nggak tahu tata tertib. Menghadap raja bukan lewat pendopo, lewat rumah depan,
liwat jendela. Yang penting kan masuk. Langsung ditangkap sama satpam, pentungi. Minimal dianggap orang gila. Minimal. Bisa-bisa dianggap perampok, masuk penjara. Begitulah semuanya kalau orang tidak tahu tata tertib agama, perasaannya sih penting bahwa enak, halal haram nomor loro. Wah, iki gawat nih. Maka ilmu agama harus kita pelajari. Baik ilmu masail maupun fadhail. Fadhail kita baca kitab Fadilah Amal yang sampulnya hijau itu di rumah di masjid kita. Insyaallah malaikat. Itu kumpulan daripada kitabnya para ulama-ulama yang banyak sekali. Tidak cukup dibaca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ribuan kali. Sampai mantep dalam hati. Tahu nilainya amal. Itu kita ini tahu nilainya uang 100.000, 50.000. Nilainya barang-barang, nilainya mobil, nilainya sawah. Nilai amal kita nggak tahu. Akhirnya kita amal ini malas karena nggak tahu nilainya. Kita ini seperti orang irian yang ada di tengah hutan itu. Kalau dikasih uang nggak mau karena nggak ngerti, malah dibuang. Ya apa tuh? Tapi kalau dikasih ketela bakar, seneng. Dikasih emas dibuang. Padahal emas ini bisa untuk beli 1 truk ketela bakar, kasih ketela bakar seneng. Lah kita ini juga begitu. Sholat itu nggak seneng. Ngaji ngantuk, kasih duit seneng. Orang irian. Irian yang di hutan loh, ini bukan irian yang sudah pinter-pinter, bukan. Kalau kita dikatakan orang hutan itu mau, nggak mau. Saya orang terpelajar S3 ya Pak, orang hutan bagaimana? Iya, urusan dunia kamu S3. Tapi urusan amalan kamu itu nol putul. Buktinya ngaji ngantuk. Kalau di warung kopi depan masjid situ nggak ngantuk. Berarti kamu tuh ngaji dengan kopi itu lebih penting kopi. Itu orang hutan apa orang apa itu? Insyaallah malaikat. Ini untuk kita mencaci diri sendiri loh, jangan untuk mencaci orang. Mencaci orang itu dosa. Kalau mencaci diri sendiri itu bagus, sehingga ada peningkatan. Kalau mencaci orang, kamu orang hutan loh kok di warung aja. Oh, dosa besar nanti, menyakitkan hatinya orang Islam. Bagaimana orang hutan, saya ini cucunya Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad. Tiap hari sholat dikatakan orang hutan. Wong itu cuma nirukan Pak Kiai waktu bayan maghrib itu kok. Oh, hanya kiainya yang dosa jadinya. Kalau mencaci itu dirinya sendiri. Kalau untuk orang lain jangan mencaci. Insyaallah malaikat. Maka fadhail itu penting. Sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Karena sholat 2 rakaat ini malaikat, gerakan-gerakannya itu dari Allah. Maka nilainya besar. Nilainya besar. Katanya Syailas, lihat kamu polisi. Cuman berdiri di jalan, gini gitu aja. Akhirnya akhir bulan 5 juta. Nah, dapat uang 5 juta. Kenapa? Geraknya ini ada aturannya ini malaikat. Geraknya itu menurut aturan lalu lintas. Maka ada gajinya 5 juta. Lihat tuh tentara. Kayak orang nggak bener itu. Pagi-pagi jalan 1, 2, 1, 2.
Wong ngitung kok 1 2 1 2 3 4 5 gitu. 1 2 1 2. Nah. Memangnya nggak bisa yang lain. Nah. Tapi anehnya semalekan, nanti akhir bulan dapat 5 juta. Kenapa? Karena dia itu bergerak menurut aturan. Nah. Begitu juga sholat tuh kelihatannya berdiri, rukuk, sujud. Oh, itu teknologi paling canggih seluruh alam, kan. Gerakan-gerakan sholat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang setiap gerakan tuh nilainya nggak bisa diukur oleh otak manusia. Mendapatkan takbiratul ula bareng-bareng dengan imam lebih mahal dari dunia seisinya. Kalau orang paham, kalau orang nggak paham, gitu aja, baru komat aja lah. Masih rakaat pertama aja. Nanti kalau sudah mau salam, saya tak lari memburu. Saya ini pelari cepat kok. Bisa nututi salamnya imam nanti. Ya. Ini orang bodoh sebenarnya orang begini. Tidak tahu nilainya amal. Yang tahu cuma nilainya malas saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Rajab Nabi Isra Mi'raj menembus 7 lapis langit. Menghadap langsung kepada Allah bila kaifin wala misal, tanpa bisa dibayangkan. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Maka ini kita tahu begini dari mana? Dari ilmu fadha'il.